Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas manajemen pagi D. Pada hari ini dan pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf bahwa kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung ya, atau biasanya kita menggunakan Google Meet karena kita ada kegiatan yang sama-sama tidak bisa kita tinggalkan. Makanya untuk materi pada pertemuan kali ini saya buat dalam bentuk video ya. Nanti teman-teman semuanya bisa sama-sama menyimak penjelasan dari materi hari ini melalui video yang saya kirimkan hari ini ya. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai cara mendirikan usaha. Uh, di sini saya mau sedikit menjelaskan step-step ya atau langkah-langkah dalam mendirikan suatu usaha. Nah, langkahnya apa saja? Pertama sih, teman-temannya kita harus ini mungkin yang sudah pernah saya kemukakan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama itu harus ada ide dulu nih kira-kira, ya. Ide usaha kita tuh mau usaha apa? Nah, saran saya kalau teman-teman itu bingung mau usaha apa ya Bu, mau pilih seperti apa ya Bu. Nah, kira-kira saya cocoknya itu seperti apa ya Bu usahanya? Atau yang kira-kira menguntungkan itu seperti apa ya Bu usahanya. Nah, intinya memang kita mendirikan usaha itu tujuan kita memang yang utama ya untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, kalau saran saya sebaiknya teman-teman mungkin kalau masih bingung dengan ide apa, yaitu teman-teman bisa mungkin melihat ya saat ini yang lagi kekinian itu apa sih kira-kira yang dibutuhkan orang itu saat ini seperti apa sih, produk apa atau jasa apa ya yang kira-kira sedang tren atau sedang diperlukan lah dalam situasi dan kondisi saat ini ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa cari ya, mungkin sudah ada Bu yang menghasilkan produk seperti itu atau sudah ada Bu yang menghasilkan jasa seperti itu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya seperti yang pernah saya kemukakan sebelumnya ya, kita kan tidak perlu benar-betul menghasilkan produk yang betul-betul baru ya. Kita bisa memodifikasinya ya. Jadi mungkin nanti akan lebih bagus, akan lebih baik ya, atau kita pakai teknologi sehingga dia lebih aplikatif produk tersebut ya, lebih mudah untuk digunakan konsumen dan sebagainya ya. Jadi selain ide, kita juga perlu mengembangkan teknik-teknik yang kira-kira tekniknya apa nih yang kira-kira bisa merubah kondisi produk yang saat ini sudah ada ya. Pokoknya kondisinya seperti ABC kita bisa merubah, kita bisa naikkan sehingga dia mempunyai nilai tambah, tidak hanya nilai tambah A, B, C 3 poin tapi dia bisa menambah umpamanya A, B, C, D, E. Kita memberikan nilai tambah sebanyak 2 poin ya. Nah, kalau sudah itu bisa dilakukan teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita buat itu bisa menghasilkan pendapatan dan bisa menghasilkan keuntungan buat kita ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, mendirikan usaha baru ini eh, memang perlu beberapa proses teman-temannya. Kalau kita sudah umpamanya sudah dapat ide, teman-teman sudah menentukan kira-kira usaha apa yang teman-teman mau buat ya, sudah ada gambaran. Nah, ini langkah yang kedua ialah biasanya kita ada hubungannya dengan masalah legal ya. Masalah legal di sini maksudnya kita mulai coba untuk mengurus eh, identitas badan usaha kita ya. Nanti kan teman-teman harusnya bisa memilih ya. Ini usaha yang mau didirikan ini bentuknya apa? Apakah usaha perorangan? Ya, apakah nanti bentuknya enggak Bu, saya enggak mau perorangan, saya mau bikin PT perseroan terbatas, boleh ya. Mungkin join dengan beberapa teman-teman, dengan rekan ya. Saya maunya CV saja Bu, bisa. Nah, jadi tapi teman-teman dalam mendirikan suatu usaha baru atau ingin memperoleh legalitas badan usaha, ya teman-teman harus mencari tahu terlebih dahulu ya. Kira-kira proses untuk mengurus legalitas badan usaha itu seperti apa ya. Biasanya prosesnya itu mulai dari ada akta notaris sampai ke pengadilan negeri ya, tergantung tergantung dari jenis usaha yang teman-teman buat ya. Tapi kalau perseorangan mungkin tidak perlu terlalu rumit ya. Kecuali membuat CV atau PT ya. Nah, itu mungkin agak sedikit
sedikit rumit lah ya untuk pendiriannya, untuk pengurus legal atau status hukum dari badan usahanya ya. Lanjut, dalam cara memulai usaha itu macam-macam teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita memulai usaha itu harus betul-betul usaha yang baru ya. Usaha yang baru itu juga perlu saya ingatkan juga pada teman-teman yang betul-betul baru itu, kadang-kadang juga kan kita pasarnya belum tahu ya seperti apa. Respon dari pasar juga kita tidak tahu terhadap produk kita itu seperti apa. Produk kita ini bisa diterima atau tidak kita nggak tahu ya. Lalu kemudian biaya untuk meneliti atau riset satu produk yang baru itu juga tidaklah murah teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara sebenarnya untuk memulai satu usaha. Yang pertama, oke lah mungkin kita betul-betul mendirikan usaha yang baru ya, tapi bisa juga kita dengan membeli perusahaan yang sudah ada teman-teman. Ya membeli perusahaan yang sudah jadi, mungkin ada, wah kita lihat nih ada perusahaan teman yang kira-kira itu cukup maju. Nah, daripada kita niru mungkin saya pengen buat juga deh seperti usahanya si A ya. Lah daripada nanti kita beresiko tiba-tiba kita mendirikan sendiri tapi kita sendiri tidak berpengalaman, kenapa tidak kita join saja dulu dengan si A tersebut ya. Umpamanya nih saya sudah punya usaha, lalu usaha saya cukup berhasil, nah nanti teman-teman mau ikut juga nih, saya mau juga seperti Bu Melisa, kayaknya Bu Melisa nih bikin produk X ini ternyata cukup berhasil. Nah, saya pengen juga deh, saya mau coba buat juga. Tapi hati-hati kalau apa yang dibuat saya dengan yang dibuat teman-teman mungkin akan berbeda nanti hasilnya. Ya, karena saya mungkin punya resep rahasia nih untuk menghasilkan produk tersebut yang orang lain tidak mengetahuinya. Nah, saran saya kalau memang teman-teman itu masih buta dengan pengalaman mendirikan satu usaha ya, atau umpamanya dalam menghasilkan satu produk, bisa membeli perusahaan yang sudah jalan. Nah, join saja Bu, join nama saya deh. Ya boleh, nanti saya bilang ya nanti kamu turun ya modal berapa persen. Nah, dengan dia turun modal berapa persen itu dia sudah dianggap juga sebagai salah satu owner ya, atau pemilik perusahaan. Itu menurut saya relatif lebih mudah dan resikonya juga relatif lebih kecil. Keuntungannya gimana Bu? Ya kalau keuntungan pastinya tentu akan dibagi dengan pemilik lainnya ya, itu sudah resiko atau konsekuensinya ya. Atau kita bisa juga dengan menggunakan sistem waralaba teman-teman ini. Nah, sistem waralaba ini cukup trending saat ini ya teman-teman. Yang paling bisa kita lihat saat ini umpamanya adalah di minimarket ya, Indomaret, Alfamaret itu menggunakannya sistem ini, franchise atau waralaba teman-teman ya. Lalu beberapa restoran-restoran terkenal ini juga menggunakan franchise ya, KFC, Burger King yang teman-teman tahu ini juga semuanya itu sistemnya franchise atau waralaba ya. Nah, sistem franchise ini sebetulnya sangat membantu juga bagi teman-teman yang mungkin mau berusaha tapi bingung, nggak ngerti caranya bagaimana manajemennya ya. Gimana sih caranya, saya bingung Bu mau buka minimarket umpamanya ya, tapi saya nggak ngerti caranya gimana, saya harus masuk barang berapa, terus tenaga kerja saya harus berapa orang ya, lalu apa saja yang mesti saya sediakan, bingung. Saya juga umpamanya ada juga mungkin yang mau saya sebenarnya pengen buka restoran Bu, nah ya, restoran apa, restoran ayam goreng, tapi bingung mau yang digoreng itu ayam gorengnya seperti apa, resepnya juga nggak tahu ya. Lalu apa saja sih yang diperlukan untuk bisnis restoran itu dia juga bingung ya. Nah, saran saya ada jalan keluar lain teman-teman, yaitu dengan menggunakan franchise. Nanti franchise ini ada perusahaan induknya ya, atau istilahnya franchiser. Nah, franchiser ini akan memberikan dukungan kepada teman-teman dalam hal satu, pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan ya, layout gedung dan bangunan, peralatan yang diperlukan ya, pemilihan karyawannya juga nanti dia akan membantu, oh karyawan itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti franchiser yang akan mengarahkan teman-teman ya. Peralatannya apa saja dia yang akan memberikan informasi, ibu belinya ini itu ya, yang ini tidak perlu, yang ini perlu ya.
Terus dia juga bisa membantu kita mengarahkan pembelian bahan bakunya nih. Umpamanya kita mau buka KFC gitu teman-teman ya. Nah nanti kita franchise, nah nanti penyedia bahan bakunya kita nggak perlu repot siapa ya nanti yang akan mensuplai. Mereka biasanya sudah punya kerjasama dengan supplier. Nah, ya dengan supplier tertentu nanti supplier itu bisa ditunjukkan kepada kita ya. Kita bisa menggunakan pemasok yang sama atau supplier yang sama ya. Nah, keuntungannya lagi teman-teman dengan franchise ini, toh iklannya kan satu ya. Nah, kita bisa ikut nebeng nih iklannya bersama. Satu untuk bersama ya, satu iklan biasanya ya. Nah, ini juga menjadi keuntungan. Kerugiannya ada enggak Bu? Kalau saya sebut mungkin tidak kerugian ya, tapi mungkin istilahnya kita memang ada bagi hasil dengan franchiser ya. Jadi ya otomatis lagi ada fee yang harus kita bayarkan ya untuk franchiser sebagai fee atas mereka memberikan dukungan tersebut nih, petunjuk tadi ya dalam memilih lokasi usaha, layoutnya bagaimana, kita kan terima beres ya teman-teman ya, peralatannya apa saja ya, iklannya pun juga kita serahkan pada mereka. Nah atas semua yang mereka lakukan ini kita biasanya ada membayar fee teman-teman ya kepada franchiser. Lanjut, bisa juga kita dengan mengembangkan usaha yang sudah ada ya. Jadi sebenarnya saya sudah punya usaha Bu, tapi kok kayaknya ini kurang berkembang atau gimana ya? Atau kayaknya saya ada pasar baru nih Bu yang mau saya sasar ya. Umpamanya tadinya saya hanya menyasar umpamanya eh, kalangan ibu-ibu rumah tangga, ya. Nanti ini bisa Bu, ternyata produk ini bisa masuk ke kalangan remaja ya, umpamanya kosmetik seperti itu. Bisa ya, bisa pasar, bisa juga umpamanya kita mau memperluas usaha nih, saya sudah punya cabang di Pekalongan nih Bu, tapi kayaknya pembeli saya itu banyaknya dari Jakarta malah Bu. Nah ya pesenannya boleh, monggo kita bisa buka cabang di Jakarta. Atau banyak pembeli saya malah dari Semarang nih Bu. Nah itu juga enggak masalah, kita bisa membuka contohnya cabang di Semarang. Nah ya, atau juga bisa dengan kapasitas kita itu naik ternyata ya. Tadinya yang mesen umpamanya dalam 1 bulan tuh hanya 1.000 pieces ya. Tiba-tiba di masa pandemi malah permintaannya naik ya. Kebetulan produk yang kita tawarkan itu umpamanya salah satu produk kesehatan, umpamanya hand sanitizer ya, tiba-tiba sekarang penggunaannya meningkat 2-3 kali lipat. Nah, itu berarti kan harus ada penambahan kapasitas ya teman-teman ya, yang diiringi dengan adanya penambahan permintaan. Nah, ini juga yang harus diantisipasi dan bisa dikembangkan nih. Ya bisa dikembangkan dari yang sudah ada menjadi lebih besar lagi ya, baik dari cabangnya, pasar sasarannya maupun kapasitas usahanya. Lanjut, uh, mau kalau triknya apa sih dalam memilih bidang usaha, teman-teman? Nah, ya. Triknya itu macam-macam, tapi ini saya akan berikan urutan ya, sesuai urutan yang kira-kira mungkin bisa diterima oleh kita semua ya. Urutannya apa saja sih Bu? Mau milih bidang usaha itu kok saya bingung gitu ya. Oke, kalau saran saya pertama, pilihlah bidang usaha yang kira-kira sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman ya. Karena soalnya gini, Bu, kalau saya nggak minat dengan itu apa nggak bisa? Ya bisa saja, nggak ada masalah ya. Saya nggak minat Bu dalam satu bidang, umpamanya saya nggak suka bidang kecantikan Bu, tapi kalau saya mau usaha kecantikan boleh nggak Bu? Ya boleh, nggak ada masalah ya. Tapi mungkin kalau menurut saya ya, kalau memang usaha itu sesuai dengan minat atau bakat kita, paling tidak kan kita juga cukup sangat enjoy ya untuk menekuni usaha tersebut. Terus karena kita memang suka ya, karena kita tertarik dengan bidang itu, tentunya kita akan lebih punya uh, passion untuk meningkatkan terus nih. Oh, saya kayaknya usaha saya harus harus saya tingkatkan seperti ini, seperti itu, saya maunya lebih nih, seperti ini, seperti itu, akan ya diupayakan, diharapkan akan bisa lebih berkembang ya, karena itu sesuai dengan passion kita, minat dan bakat kita ya. Tapi kalaupun tidak sesuai minat dan bakat, ya nggak masalah. Banyak ya, banyak pengusaha yang berusaha itu jauh dari minat dan bakatnya. Bisa sukses nggak Bu? Ya bisa saja, nggak ada masalah ya. Sukses atau tidak, itu nanti tergantung dari kita mengelola usaha tersebut ya. Lalu kemudian modal, ya
Modal ini tidak hanya dana yang kita perlukan, tapi juga keahlian. Ya paling tidak sih kita punya salah satu keahlian lah ya yang bisa mendukung dalam mendirikan satu usaha. Kalau kita tidak bisa punya keahlian dalam menghasilkan produk atau jasanya, mungkin kita bisa punya keahlian dalam mengatur, ya manajemennya atau mengatur pengaturan manajemen di perusahaan di usaha yang mau kita buka tersebut ya. Atau umpamanya kita tidak mengerti manajemen tapi kita mengerti cara menghasilkan produknya. Nah, itu juga kalau bisa ada salah satulah yang bisa kita kuasai teman-teman ya dalam mendirikan usaha tersebut selain dari modal dana ya. Waktu adalah masa seseorang menikmati hasil usahanya. Nah, ini kita maunya bagaimana nih ya? Ada yang mau menikmati dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Bagusnya sih tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya kita bisa nikmati ya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tapi ini nanti mungkin ditentukan oleh teman-teman juga ya, kira-kira bisa dilihat lah ya dari jenis usahanya ini kira-kira dia akan bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau yang ingin jangka pendek ya kita tidak tahu mungkin konsekuensinya, mungkin keuntungannya mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kita mau pilih yang besar, saya pokoknya untungnya yang besar bu, yang tinggi. Nah, tapi mungkin ada satu konsekuensi yaitu dia mungkin dalam jangka waktu yang tidak cepat ya, dalam jangka waktu yang jangka panjang. Lanjut, bidang usaha ada macam-macam teman-teman ya di sini. Ada berbagai sektor, ini rasanya teman-teman sudah tahu ya, ada kecantikan, ada keterampilan, konsultan, ya, sektor industri, sektor tambang, kelautan, perikanan, agribisnis ya, pertanian ini ya, perdagangan, pendidikan, percetakan, seni, sektor kesehatan ini yang sedang booming saat ini ya, dan sektor pariwisata. Ini yang kasihan ini yang sedang terkena dampak dari pandemi ya saat ini ya, sektor pariwisata. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir dari materi ini ya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis badan usaha ya. Di mana nanti mudah-mudahan materi ini cukup berguna bagi teman-teman ya untuk menjadi referensi ya. Bagi teman-teman semua yang ingin mendirikan usaha ya. Dalam mendirikan usaha itu atau mungkin sudah ada keluarganya ya yang sudah mendirikan usaha, nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman juga nih. Oh, ternyata kenapa ya keluarga saya kok milihnya CV, kenapa milihnya kok PT ya, kenapa kok milihnya perusahaan perseorangan saja. Nah, di sini saya coba memberikan gambarannya seperti apa sih. Nah, ya. Kalau menurut kepemilikan teman-teman, badan usaha itu bisa dia milik negara, bisa dia milik swasta, bisa dia milik campuran, ya. Nanti di sini, tapi ya kita akan fokus saat ini pada materi yang di sebelah kanan ini ya, yaitu perusahaan perseorangan, PT, firma, CV, koperasi, dan yayasan. Oke. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini perusahaan yang paling banyak sering kita temui ya di Indonesia ya. Perusahaan ini cenderung usahanya milik pribadi ya, modalnya dimiliki perorangan saja, satu orang saja. Ini lebih banyak mungkin ke perusahaan keluarga ya, perusahaan keluarga yang skalanya mungkin juga tidak terlalu besar ya. Ya sedang lah, kecil sampai sedang ya. Ini dipimpin oleh pemilik, sekaligus dia juga menjadi penanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan. Oke, kira-kira keuntungannya apa sih kita kalau menggunakan perusahaan, kalau kita mau buat perusahaan dengan kriteria perusahaan perseorangan ya. Yang keuntungannya pertama itu mudah dalam pendiriannya ya, nggak ribet deh pokoknya ya. Pokoknya bisa didirikan kapan saja, tidak ribet ya, modalnya juga kecil ya. Kita kalau mau usaha yang kecil-kecilan sih saya sarankan pakai perseorangan saja ya, kita tidak perlu ngajak kerja sama orang-orang dulu ya. Terus juga nggak perlu organisasi yang besar, nggak perlu tenaga kerja yang, maksudnya bukan tenaga kerja ya, maksudnya manajemennya nggak perlu yang rumit ya, nggak perlu ada divisi apa
ABC bisa dirangkap lah divisinya, mungkin 2 atau 3 orang itu dia bisa mengerjakan di bagian keuangan, di bagian bisa menghandle pemasarannya juga ya, bisa menghandle juga SDM-nya dan operasionalnya. Seperti itu relatif lebih simple, kecil dan simple ya. Tapi ada kelemahannya teman-teman, karena dia otomatis tadi skalanya hanya kecil, modalnya juga mungkin juga terbatas ya. Juga manajemennya juga masih sifatnya manajemen keluarga ya. Biasanya perusahaan ini agak sulit untuk berkembang. Kendalanya seperti itu ya. Jadi karena kan ya perusahaan perseorangan ini berkembang atau majunya sesuai ya, sesuai dengan kemampuan si pemiliknya gitu ya. Jadi dan kemauan dan kemampuan si pemiliknya sendiri pribadi ya. Jadi kalau menurut saya memang dia bergeraknya mungkin bisa lebih fleksibel sesuai dengan keinginan pemilik, tapi berkembangnya, nah ini perkembangannya ini mungkin yang agak sedikit lebih lambat dibandingkan jenis perusahaan lainnya ya. Walaupun itu juga relatif tidak rata-rata seperti itu ya. Kalau pemiliknya itu cukup inovatif, dia cukup ikut mengikuti perkembangan zaman, ya itu banyak juga yang sukses dari perusahaan perseorangan ini ya. Lanjut, kita pernah dengar yang namanya firma. Mungkin tidak semua pernah dengar ya. Firma ini kalau menurut saya mungkin teman-teman tidak terlalu banyak dengar ya. Kita lihat dulu ya firma ini apa ya. Firma merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Ciri-ciri firma dapat didirikan secara resmi dengan menggunakan akta notaris yang nanti akan diberitakan di berita negara, atau secara tidak resmi itu akta di bawah tangan. Kepemimpinan dan tanggung jawab firma berada sepenuhnya di tangan pemilik firma. Kelebihan firma apa teman-teman? Manajemen dan permodalannya lebih baik ya daripada perusahaan perseorangan, itu jelas. Jadi orang dua dengan orang satu kan ya mungkin lebih baik kalau ada yang bisa berbagi sharing pemikiran, terus kemudian sharing juga permodalan ya. Jadi kan akan lebih baik lah, modalnya lebih besar, lebih bisa berkembang perusahaannya ya. Ide-ide juga mungkin tidak hanya dia sendirian, bisa berdua ya, berbagi. Nah, seperti itu. Kelemahannya apa? Nah, jika salah satu pemilik firma tidak ada, mungkin meninggal atau mengundurkan diri ya, maka kelanjutan usahanya menjadi tidak menentu ya, dianggap cukup bubar gitu ya. Lanjut, lalu kita kenal yang namanya CV teman-teman. Ini banyak sekali CV. Saya yakin teman-teman juga sudah cukup familiar dengan yang namanya CV atau perseroan komanditer. Singkatannya perseroan komanditer ya, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan, di mana terdapat beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan usaha ya. Ciri-ciri perseroan atau CV terdiri atas sekutu aktif, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan usaha, dan sekutu pasif, yaitu pihak pemberi modal. Jadi ada yang aktif, dia ikut menjalankan usaha, tidak hanya menyetorkan modalnya, dia juga menjalankan usaha. Tapi ada juga yang pasif, cuma ngasih modal aja tapi dia nggak ikut menjalankan usaha ya. Kelebihannya apa? Nah, di sini CV ini sudah lebih bagus ya, ada pemisahan tanggung jawab antara sekutu pasif dan aktif. Kemudian kebutuhan akan modal dan pengembangan usaha relatif mudah ya, karena ini beberapa orang, jadi kalaupun ada kekurangan modal, umpamanya mau ekspansi atau sebagainya, bisa dimintakan dari orang-orang pemilik CV tersebut ya, baik dia sebagai sekutu aktif maupun sekutu pasif. Nah, kelemahannya tanggung jawab sekutu aktif hingga penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban perusahaan. Jadi gini teman-teman, kekurangannya mungkin dari CV ya, jika nanti perusahaannya itu memiliki hutang ya, kemudian tidak bisa membayar, maka harta pribadi dari sekutu aktifnya itu bisa ikut disita ya untuk melunasi hutang. Jadi tidak ada pemisahan antara harta yang mungkin pribadi dengan perusahaan. Ini kelemahannya ada di sini ya. Lanjut, bidang usaha ada macam-macam teman-teman ya. Di sini ada berbagai sektor. Ini rasanya teman-teman sudah tahu ya, ada kecantikan,
ada keterampilan konsultan, sektor industri, sektor tambang, kelautan, perikanan, agribisnis ya, pertanian ini ya, perdagangan, pendidikan, percetakan, seni, sektor kesehatan ini yang sedang booming saat ini ya, dan sektor pariwisata. Ini yang kasihan, ini yang sedang terkena dampak dari pandemi ya saat ini ya, sektor pariwisata. Kalau menurut kepemilikan teman-teman, badan usaha itu bisa dia milik negara, bisa dia milik swasta, bisa dia milik campuran. Ya. Nanti di sini, tapi ya kita akan fokus saat ini pada materi yang di sebelah kanan ini ya, yaitu perusahaan perseorangan, PT, firma, CV, koperasi. Oke, lanjut. Ini sebenarnya harusnya tadi slide ini saya taruh setelah CV ya, supaya lebih nyambung. Di sini ada yang namanya PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebatas modal yang disetorkan saja. Ya. Jadi nggak seperti CV tadi teman-teman, umpamanya dia hanya menyetorkan modalnya sekian ya. Jadi kalau nanti perusahaan itu mengalami kerugian, itu tidak sampai tidak sampai harta pribadi dari pemiliknya itu ikut terbawa ya, untuk melunasi kewajiban atau melunasi hutang ya. Di mana modal tersebut terbagi dalam bentuk saham ya. Jadi nanti umpamanya saya di situ masuk ya, saya umpamanya 50%, lalu nanti ada si B umpamanya 30%, lalu ada si C 20%-nya dalam bentuk saham. Perusahaan jenis ini paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha, terutama usaha yang memiliki modal dan kapasitas besar serta jangkauan yang luas. Jadi kalau teman-teman mau bikin perusahaan yang sudah besar nih, jadi kalau bisa langsung saja dirikan yang namanya PT, karena ruang lingkupnya lebih luas dan jangkauannya juga lebih luas ya. Cuma memang ada beberapa konsekuensi, yaitu ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi oleh PT ya, yang mungkin lebih sedikit rumit saja dibandingkan dengan CV atau perusahaan perorangan ya. Kelebihannya apa di sini? Tanggung jawab masing-masing pihak tergantung dari jumlah modal yang disetor ya. Luasnya bidang usaha yang dimiliki, PT itu bisa punya bidang usaha yang lebih luas ya. Kemudahan untuk memperoleh modal dan ekspansi. Maksudnya gini teman-teman, jika perusahaan kita itu statusnya PT, kemudian kalau kita mau mengajukan pinjaman baik ke perbankan atau mungkin ke pihak lainnya, itu akan lebih mudah ya, karena bank biasanya lebih atau pemberi pinjamannya bisa lebih yakin lah, bisa lebih percaya jika perusahaan kita dalam bentuk PT ya. PT itu dibandingkan dengan dalam bentuk badan usaha lainnya. Lebih mudah lah jadinya kalau kita mau melakukan ekspansi atau memperoleh modal, kalau kurang modal ya, untuk memperoleh pinjaman itu relatif lebih mudah ya. Kekurangannya apa teman-teman? Sulitnya proses pendirian PT, terutama proses legalisasinya. Betul ini ya, ini agak lebih rumit. PT harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Nah, ini kita kalau sudah mendirikan PT, kita harus baca betul-betul ya, syaratnya apa dan peraturannya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perseroan terbatas. Kalau tidak ya konsekuensi hukumnya juga cukup besar teman-teman ya. Oke, ini slide terakhir. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai cara kita mendirikan usaha ya, step-stepnya apa saja sesuai dengan minat bakat kita, lalu bentuk usaha, badan usahanya seperti apa. Nah, kira-kira usaha yang kita jalankan itu pasti berhasil atau tidak, Bu? Ya, nggak tahu. Tergantung ya. Tergantung bagaimana teman-teman memanage usaha teman-teman tersebut ya. Faktornya banyak di sini ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Pertama, mungkin dia tidak mencari data atau surveinya nih nggak lengkap nih. Nah, baik survei pasarnya, mungkin pasar untuk produk yang mau dipasarkan ya. Apa survei harganya juga salah ya, macam-macam ya, datanya juga survei pasarnya tuh salah ya, jadi sasaran sama target pasarnya itu mungkin salah. Nah, itu bisa saja terjadi ya.
salah perhitungan. Ya dia estimasinya nih estimasinya umpamanya harganya sekian, ternyata setelah dihitung-hitung setelah dia produksi kok tinggi ternyata lebih dari itu. Nah, salah perhitungan kan jadinya bisa menimbulkan kegagalan ya. Atau umpamanya jangka waktu produksi sudah diprediksi 1 bulan nih barangnya sudah bisa terjual semua bisa jadi nih ya dalam produksi siap dijual. Ternyata tidak, lebih ya, mungkin mundur 2 bulan barangnya baru siap baru bisa dipasarkan. Nah itu juga hati-hati ya. Pelaksanaan pekerjaan salah, jadi SOP yang dibuat untuk menghasilkan satu produk dan jasa ya, atau tidak, SOP-nya mungkin kurang tepat, atau sudah ada SOP-nya tapi tidak diikuti ya, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kesalahan ya, beberapa kesalahan yang bisa merugikan perusahaan ya. Kondisi lingkungan bisa saja teman-teman ya, di sini kondisi lingkungan di sini maksudnya seperti contohnya usaha kita sudah bagus nih, pasarnya sudah ada ya, terus kita udah survei juga harga barangnya itu sekian ya rata-rata, wah saya pokoknya sudah bikin pricingnya sudah bagus ya, penerapan harganya sudah bagus, survei pasarnya sudah ada, sudah promosi kemana-mana ya, bagus juga, strategi promosinya juga sudah cukup memadai, tapi nah kita masuk dalam masa pandemi. Nah itu bisa saja ya faktor yang eh, akhirnya menyebabkan usaha kita tidak jalan ya, atau umumnya kita terdampak krisis ekonomi. Gimana krisis ekonomi, daya beli itu kan pasti turun ya. Nah ini bisa menyebabkan akhirnya produk dan jasa yang kita hasilkan tersebut tidak terjual secara maksimal di pasaran ya. Yang terakhir, unsur sengaja. Kalau ini mungkin bisa disebabkan oleh salah satu unsur sengaja di sini, kalau tidak salah ya, ini kemungkinan bisa disebabkan oleh mungkin ada salah satu pekerja kita yang sengaja mungkin melakukan kesalahan ya, sehingga menyebabkan produk tersebut gagal di pasaran. Nah itu harus ditanggung oleh perusahaan juga akhirnya ya. Oke, baik teman-teman, demikianlah materi saya pada hari ini. Insya Allah minggu depan saya rencananya akan mengadakan responsi, teman-teman ya. Responsi di sini saya akan membuat 5 soal. 5 soal yang saya ambil dari pembelajaran kita dari yang pertama sampai yang hari ini. Nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakan dalam waktu kurang lebih, saya kasih waktu 2 jam 120 menit ya. Nanti dikumpulkan melalui si akad. Saya akan nilai dan saya akan kembalikan minggu berikutnya ya, minggu depannya kita bahas sama-sama hasilnya seperti apa ya. Hasilnya jawabannya seperti apa yang benar. Nanti 3 dari 5 soal responsi ini akan saya keluarkan di ujian. Jadi teman-teman nanti nggak perlu susah lagi, di ujian hanya cukup memikirkan 2 soal saja ya. Oke, baik, demikian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.